Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Noviatika Salsabilah, yang kedua ada Nihayatus Saadah, yang ketiga ada Muhammad Sulaiman, yang keempat ada Muhammad Fareza Maulana Baza, dan yang kelima ada Duratun Nafisa. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai penyusunan perencanaan bisnis atau nama lainnya yaitu business plan. Silakan disimak videonya teman-teman. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian business plan. Business plan merupakan dokumen yang disediakan oleh entrepreneur yang disesuaikan dengan pandangan penasihat profesionalnya, yang memuat rincian tentang masa lalu, keadaan sekarang, dan kecenderungan masa depan dari sebuah perusahaan. Business plan atau perencanaan bisnis adalah rencana untuk mengubah ide bisnis menjadi suatu kesempatan atau peluang bisnis yang nyata, atau pengaturan atau pengendalian resiko dan pemberian upah serta waktu yang tepat untuk menerapkannya sehingga dapat menghasilkan profit yang hendak dicapai oleh perusahaan. Lah, di antara manfaat bisnis plan adalah sebagai jembatan antara ide dan kenyataannya, menyediakan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh wirausaha tersebut, menyediakan juga pernyataan akan saran dan strategi yang diartikulasikan secara jelas untuk digunakan di lingkungan internal perusahaan, berfungsi sebagai dokumen penjualan yang akan dibagikan kepada pihak luar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan bisnis plan. Jadi, bisnis plan dibuat untuk membantu calon pengusaha menentukan rencana yang diharapkan dari bisnisnya. Selain itu, terdapat hal-hal lain yang menjadi tujuan dan kegunaan bisnis plan. Antara lain yaitu yang pertama, untuk merancang strategi. Sebagai sebuah perencanaan, bisnis plan dibuat untuk merancang strategi dalam mengawali bisnis. Strategi tentu perlu dirancang agar sesuai dengan kebutuhan, karena setiap bidang bisnis memiliki strategi berdasarkan tantangannya sendiri. Dengan memiliki rancangan strategi yang jelas, bisnis menjadi lebih terarah dan terorganisir dengan baik. Yang kedua yaitu mencari suntikan dana. Bagi pebisnis muda yang baru mulai usaha, urusan modal atau dana tentu menjadi hal krusial. Ketika diri pribadi tidak memiliki kemampuan tersebut, maka jalan paling mungkin adalah dengan mencari sumber dana dari pihak ketiga seperti investor, bank, atau perusahaan penyokong. Untuk bisa mendapatkan suntikan dana tersebut, proposal dan bisnis plan menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki. Yang ketiga yaitu memprediksi kemungkinan di masa mendatang. Bisnis plan juga menyertakan gambaran akan kemungkinan di masa depan, baik dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Hal tersebut bisa terkulik dari penjabaran atau referensi yang ditulis. Dan yang terakhir yaitu menaikkan level bisnis. Melalui bisnis plan yang disusun dengan baik, seorang pengusaha bisa meningkatkan kepercayaan dirinya untuk menaikkan level bisnisnya. Bagi mereka yang sudah menjalankan bisnis juga bisa mengupdate rencana bisnisnya agar melakukan peningkatan kelas. Selanjutnya mengenai manfaat bisnis plan. Manfaat bisnis plan ialah sebagai jembatan antara ide dan kenyataannya, menyediakan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh wirausaha tersebut, menyediakan pernyataan akan sasaran dan strategi yang diartikulasikan secara jelas untuk digunakan di lingkungan internal perusahaan, berfungsi sebagai dokumen penjualan yang akan dibagikan kepada pihak luar. Dengan adanya bisnis plan dapat mengembangkan jiwa wirausaha yang bisa ditanamkan sejak dini, sehingga sangat bermanfaat untuk peluang wirausaha dalam menjalankan wirausahanya. Karakter wirausaha dapat terasah dengan perencanaan bisnis yang matang, yang secara langsung akan mempengaruhi pola pikir wirausaha dalam persaingan dunia usaha. Untuk itu, ada berbagai macam cara wirausaha dalam merencanakan bisnisnya. Selain itu, terdapat manfaat perencanaan usaha
usaha. Di antaranya yaitu yang pertama, membimbing jalannya kegiatan usaha. Yang kedua, mengamankan kelangsungan hidup usaha. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajemen di bidang usaha. Yang keempat, sebagai pedoman atau petunjuk bagi pemimpin perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Yang kelima, mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Yang keenam, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Yang ketujuh, sebagai alat untuk memperkecil resiko usaha. Yang kedelapan, memperbesar peluang untuk mencapai laba. Yang kesembilan, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Dan yang terakhir, sebagai pedoman di dalam pengawasan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan proposal bisnis. Yang pertama yaitu kenali bisnis yang Anda jalankan. Langkah pertama sebelum membuat sebuah bisnis plan adalah mengenali bisnis tersebut. Anda perlu benar-benar memahami bagaimana bisnis tersebut berjalan, dalam bidang apa bisnis tersebut, apa jenisnya, dan bagaimana menjalankannya. Anda juga perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan bisnis yang Anda akan jalani tersebut. Yang tahapan kedua yaitu membuat visi dan misi. Visi dan misi sangat penting dalam pendirian sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun lainnya. Oleh karena itu, agar Anda sukses menyusun bisnis plan, Anda harus membuat visi dan misi bisnis tersebut. Yang ketiga, membuat ringkasan rencana bisnis. Langkah sukses untuk menyusun sebuah bisnis plan adalah membuat sebuah ringkasan singkat yang berisi tentang berbagai rencana perusahaan. Buatlah dengan singkat namun tetap jelas agar tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Tahapan yang keempat yaitu buatlah ringkasan secara detail. Meskipun Anda perlu membuat ringkasan, Anda tetap harus detail dalam membuatnya. Dalam bisnis plan harus memuat kejelasan bisnis, produk apa yang dijual, cara memproduksi barang tersebut, dan bagaimana pangsa pasarnya. Selain itu, Anda juga harus menulis bagaimana cara memasarkan produk tersebut sehingga mendapatkan uang dan bagaimana manajemen bisnisnya. Yang tahapan kelima yaitu memiliki sikap teliti. Dalam membuat bisnis plan, Anda sebagai pengusaha harus selalu memiliki sikap teliti dalam semua hal. Ketelitian sangat penting untuk berdirinya sebuah perusahaan, termasuk dalam penulisan rencana bisnis. Bisnis plan yang ditulis dengan teliti dan tidak tergesa-gesa akan menghasilkan sesuatu yang pasti dan tidak akan menimbulkan berbagai pertanyaan oleh semua tim pelaku bisnis. Tahapan yang selanjutnya yaitu deskripsikan bisnis Anda. Hal pertama yang harus Anda tulis dalam tahapan membuat bisnis plan adalah deskripsi mengenai bisnis Anda. Buat deskripsi dengan singkat, jelas, dan detail. Misalkan bidang usaha yang Anda akan buat, jenis barang atau jasa yang Anda akan jual. Lalu tulis juga mengenai potensi bisnis tersebut di waktu sekarang dan waktu mendatang. Lalu tahapan yang selanjutnya yaitu lakukan analisa pasar dan pesaing. Tahapan membuat bisnis plan selanjutnya adalah menganalisis pasar dan pesaing. Melakukan analisis sebelum membuka bisnis sangatlah penting. Anda harus tahu seperti apa keadaan pasar kali ini. Apakah cocok dengan produk Anda atau tidak. Dengan melakukan analisis pasar, Anda jadi tahu untuk menentukan target pembeli dan juga target penjualan yang Anda akan capai. Lalu selanjutnya, desain pengembangan operasional dan manajemen. Dalam tahapan membuat bisnis plan, Anda harus memperhatikan desain, pengembangan, operasional, dan manajemen. Anda harus membuat desain bisnis yang Anda akan jalankan dan bagaimana cara mengembangkannya. Desain bisa berupa tahapan perencanaan yang Anda akan jalankan. Dari pengembangan ini, Anda juga membuat rencana anggaran yang dibutuhkan bisnis Anda. Lalu tahapan yang terakhir yaitu anggaran dan pembiayaan. Masalah anggaran dan pembiayaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam bisnis. Ketika membuat tahapan membuat bisnis plan, Anda harus membuat anggaran dan pembiayaan secara detail. Rincian keuangan harus ditulis dengan rinci seperti jumlah modal awal, pembelian produk, alat, dan lainnya. Ini akan memudahkan Anda dalam menulis rincian laporan keuangan setiap bulannya. Halo,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Atika akan membahas mengenai hal-hal yang harus disampaikan dalam proposal bisnis. Jadi rencana bisnis atau business plan adalah salah satu elemen penting yang mendukung keberhasilan sebuah bisnis. Para entrepreneur seharusnya menyediakan waktu terbaik untuk menyusun rencana bisnisnya, khususnya jika mereka ingin menjaring investor untuk mengembangkan bisnis tersebut. Nah, melalui rencana ini, para investor nantinya akan mendapatkan pemaparan tujuan serta keuntungan yang diterima jika usaha tersebut sukses. Sangat penting menyusun rencana bisnis dengan penuh kehati-hatian. Hal yang harus disampaikan dalam membuat proposal bisnis adalah yang pertama, visi dan misi perusahaan. Apa yang ingin Anda capai dengan bisnis tersebut? Apakah hanya semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial? Bisa jadi bisnis tersebut juga memiliki dampak sosial yang ternyata sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu contohnya, jika Anda bergerak di bidang penjualan buku, Anda berperan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, hal-hal ini perlu disampaikan dalam rencana bisnis supaya calon investor pun mengetahui dan tertarik untuk ikut mendukung visi dan misi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi perusahaan dan produk atau layanan. Nah, selanjutnya di dalam sebuah rencana bisnis, Anda harus memastikan deskripsi perusahaan atau produk dan layanan juga ikut tertuang. Apabila bergerak di bidang kuliner misalnya, ceritakan saja apa saja produk yang ditawarkan, seperti apa bentuknya, kemudian berapa harganya, dan juga sebagainya. Nah, pemaparan ini nanti akan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan apakah akan ikut mendukung bisnis tersebut atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai keunikan produk. Dalam sebuah rencana bisnis, Anda juga harus menyertakan keunikan produk yang diusung. Tuliskan hal-hal apa saja yang membuat produk tersebut berbeda dari merek lainnya. Deskripsi ini nantinya akan membuat para investor lebih tertarik untuk mendukung Anda daripada pengusaha sejenis lainnya. Bagaimanapun, banyak produk yang hampir sama, tapi keunikanlah yang membuatnya lebih banyak dicari. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada analisis pasar. Untuk semakin meyakinkan investor atau rekan bisnis Anda, lengkapi juga rencana bisnis tersebut dengan analisis pasar. Nantinya di bagian ini biasanya tercantum informasi terkait kondisi pasar yang akan ditembus, kemudian siapa saja kompetitornya, dan siapa yang kira-kira akan membeli produk Anda. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu mengenai rencana uang masuk dan keluar. Ini sangat penting karena Anda perlu memasukkan rencana cash flow dalam rencana bisnis Anda. Hal ini akan menjadi gambaran umum bagi investor nantinya mengenai aliran uang di bisnis tersebut sekaligus perkembangan modal yang diterima dan keuntungannya. Demikian, terima kasih. Berikutnya itu untuk eksekusi proposal business plan. Untuk menjadi goal ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada big way. Jadi ketika kita sudah menetapkan goal itu harus disertai dengan alasan yang kuat untuk mencapainya. Karena jika tidak memiliki motivasi yang kuat, kita cenderung butuh motivator dari luar untuk mengajar hal tersebut. Dan yang kedua itu memahami dampak kondisi makro dan juga mikro. Jadi setiap perubahan di dalam dunia bisnis itu menimbulkan dampak ancaman atau peluang besar. Jadi bisnis yang baik itu harus mampu mengantisipasi perubahan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu melibatkan komitmen semua divisi. Jadi banyak pembisnis yang melihat rencana kerja, kemudian lalu berharap timnya itu yang menjalankan apa yang sudah direncanakan. Kemudian yang selanjutnya itu melibatkan orang yang tepat. Jadi perencanaan yang baik itu melibatkan orang yang tepat, di mana orang tersebut itu sudah berpengalaman di bidangnya. Kemudian yang terakhir itu melakukan evaluasi rutin. Jadi eksekusi sebuah rencana itu belum tentu semulus yang direncanakan. Oleh karena itu
harus ada evaluasi rutin bersama tim yang sudah membuat rencana tersebut dan sebaiknya dilakukan seminggu sekali. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan untuk ditanyakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.